Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 Manajemen Operasi ingin mempresentasikan materi tentang perencanaan proses. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Mustika SEMM selaku sebagai pembimbing dari materi ini. Sebelum memasuki materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Dwi Rizky Andika. Yang kedua, Ditya Padilla. Yang ketiga, Dwi Penny Herman. Dan yang keempat, Gusmiranti. Sekian perkenalan dari kelompok kami. Selamat menyaksikan presentasi dari kelompok kami. Perencanaan proses adalah bagian dari daur kegiatan manajemen yang terutama berhubungan dengan pengambilan keputusan atau decision making untuk masa depan, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Sehubungan dengan pokok pertanyaan, apa, siapa, bagaimana, kapan, di mana, dan berapa. Baik sehubungan dengan lembaga yang dimanajemeni maupun usaha-usahanya. Seleksi proses. Serangkaian produksi mengenai tipe atau jenis produksi dan peralatan yang digunakan. Klasifikasi proses terbagi atas dua bagian. 1. Aliran produk terbagi lagi menjadi garis, intermiten atau terputus-putus, proyek, dan yang kedua tipe pesanan pelanggan. Aliran produk. A. Garis. Pada aliran proses ini, produk harus dibakukan dengan baik dan mengalir, atau berpindah dari satu operasi ke operasi berikutnya. 1. Produksi massa. Memproduksi kumpulan-kumpulan produk dalam jumlah besar dengan mengikuti serangkaian operasi yang sama dengan kumpulan produk sebelumnya. Contoh, operasi lini perakitan seperti industri mobil. 2. Produksi terus-menerus. Ditandai dengan waktu produksi yang relatif lama, biasanya operasi ini disebut industri proses. Contoh, industri kimia, kertas, bir, listrik, dan telepon. B. Intermiten atau terputus-putus. Proses produksi dalam kelompok-kelompok interval yang terputus-putus pada aliran ini, peralatan dan tenaga kerja diatur dalam stasiun kerja dengan jenis peralatan dan keterampilan yang sama. Suatu produk atau pekerjaan mengalir hanya pada stasiun kerja yang diperlukan, sehingga membentuk suatu pola aliran yang bercampur baur. Operasi intermiten sangat fleksibel jika terjadi perubahan produk atau volume, tetapi juga kurang efisien. Pola aliran yang bercampur baur dan variasi produk menimbulkan masalah yang sulit dalam pengendalian persediaan, penjadwalan, dan kualitas. C. Proyek digunakan untuk memproduksi produk yang khusus atau unik. Dalam proyek ini terdapat aliran produk tetapi terdapat suatu urutan atau rangkaian operasi. Masalah signifikannya adalah perencanaan, scheduling, dan pengawasan kegiatan-kegiatan individual yang mengarahkan penyelesaian proyek secara keseluruhan. Bentuk operasi proyek ini digunakan bila ada kebutuhan akan kreativitas dan kekhususan dalam pembuatan suatu produk. Contoh seni, konser, bangunan, dan film. Jenis pesanan pelanggan. 1. Proses produksi untuk pesanan, yaitu ciri proses ini pada dasarnya memproduksi barang-barang dan jasa-jasa atas dasar permintaan atau pesanan tertentu langganan akan suatu produk. Dalam proses produksi untuk pesanan, kegiatan pemrosesan menyesuaikan dengan spesifikasi pesanan langganan secara individual. Faktor yang terpenting dalam pelaksanaan proses produksi untuk pesanan adalah waktu penyelesaian. Sebelum pesanan dilakukan, harus dilakukan sepakatan waktu penyelesaian terlebih dahulu. Jenis pesanan pelanggan. 2. Proses produksi untuk persediaan, yaitu ciri proses ini menetapkan bahwa perusahaan selalu melakukan kegiatan produksi guna mengisi persediaan yang ada. Permintaan langganan dipenuhi dengan produk standar dari persediaan. Faktor terpenting yang harus diperhatikan adalah tindakan penggunaan aktivitas produksi atau persediaan dan kapasitas.
dan pelayanan langganan yang mencakup perputaran persediaan, pemanfaatan kapasitas, penggunaan kerja lembur, dan presentasi permintaan dapat dipenuhi dari persediaan. Keputusan pemilihan proses. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam pembuatan keputusan seleksi proses secara ringkas dapat diperinci sebagai berikut. 1. Kebutuhan modal. 2. Kondisi pasar. 3. Tenaga kerja. 4. Bahan mentah. 5. Teknologi. 6. Keterampilan manajemen. Strategi proses produk. Dalam beberapa hal, strategi perusahaan dikembangkan hanya dari sudut pandang produk dan pasar. Hal ini membatasi perusahaan dalam suatu pilihan hanya pada dimensi metrik. Dengan mengetahui dimensi proses, perusahaan dapat mengungguli persaingan dalam proses operasi sehingga memperluas pilihan strategi yang tersedia dan memungkinkan untuk menggunakan operasi sebagai senjata strategi perusahaan. Perencanaan sistem kerja. Untuk mencapai keberhasilan suatu perusahaan diperlukan suatu perancangan sistem kerja di mana dua komponen yang sangat mempengaruhi, yaitu 1. Rancangan kerjaan atau job design. 2. Pengukuran kerja, work measurement. Dua komponen tersebut apabila dilakukan dengan tepat dapat mendukung keefektifan dan keefisienan dalam pelaksanaan proses kerja. Rancangan pekerjaan job design, yaitu menetapkan tugas-tugas yang terkandung dalam suatu pekerjaan bagi seseorang atau sebuah kelompok. Terdapat 5 komponen rancangan kerja, yaitu spesialis pekerjaan, 2. Ekspansi kerjaan, 3. Komponen psikologi, 4. Tim yang mandiri, dan 5. Motivasi dan sistem insentif. Untuk mencari sistem kerja terbaik, kita harus menganalisa masalah-masalah yang mungkin muncul. Langkah-langkah penyelesaian masalah tersebut adalah sebagai berikut. A. Mendefinisikan masalah. B. Menganalisa masalah. C. Mencari alternatif solusi. D. Mengevaluasi alternatif solusi. E. Mengimplementasi solusi. 2. Pengukuran kerja, work measurement, merupakan metode untuk menghitung jumlah waktu yang harus digunakan untuk melaksanakan kegiatan tertentu di bawah kondisi kerja normal. Berikut komponen pembentuk sistem kerja antara lain: A. Manusia, B. Bahan, C. Mesin, D. Lingkungan kerja, E. Ergonomi. Penentuan waktu standar merupakan masukan penting untuk proses perencanaan proses produksi, perencanaan tenaga kerja produksi, serta penentuan sistem insentif. Berikut adalah beberapa cara dalam pengukuran waktu. 1. Studi waktu. 2. Waktu standar yang ditentukan sebelumnya. 3. Pengambilan sampel kerja.